Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Argentina buka babak 16 besar dengan kemenangan dan fokus mempertahankan trofi. Argentina membuka pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 pada 1 Juli 2026 dengan penampilan yang dikatakan solid secara taktikal dan penuh disiplin, memastikan kelolosan mereka ke perempat final sambil memperlihatkan kombinasi pengalaman dan regenerasi pemain muda. Lini tengah Argentina diwarisi kemampuan penguasaan bola dan transisi cepat yang memaksa lawan lebih banyak bertahan. Pelatih menerapkan formasi yang fleksibel, variasi 4-3-3, 4-2-3-1, untuk menutup ruang tengah dan memaksimalkan penetrasi lewat sayap. Babak pertama diwarnai tekanan bertubi-tubi dari Argentina yang mengontrol tempo pertandingan dan memaksa lawan melakukan kesalahan di area berbahaya. Gol pembuka tercipta dari serangan terorganisir yang berawal dari umpan panjang menuju sisi sayap, diakhiri crossing yang diselesaikan dengan kepala tembakan jarak dekat, konteks taktik. Penggunaan overlap fullback membantu melebar pertahanan lawan. Dalam babak kedua Argentina menahan serangan balik lawan dan memanfaatkan momen bola mati untuk menggandakan keunggulan. Strategi set piece menjadi faktor penting berkat latihan intensif sebelumnya. Pergantian pemain digunakan untuk meredam dinamika pertandingan. Masuknya pemain energik menggantikan pemain bertipe pengendali permainan membantu menjaga intensitas pressing hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih menegaskan bahwa tujuan tim tetap sama, mempertahankan keseimbangan antara bertahan yang solid dan efektivitas serangan, serta menjaga kondisi pemain kunci menjelang jadwal padat. Media juga menyoroti peran pemain muda yang tampil percaya diri, memberi tanda bahwa skuad Argentina punya kedalaman yang memadai untuk menghadapi tahap knockout lebih jauh. Secara keseluruhan kemenangan ini menegaskan status Argentina sebagai kandidat juara sekaligus bukti adaptasi taktik yang matang di turnamen ini. Lionel Messi, performa, peran, dan komentar setelah laga 1 Juli 2026. Lionel Messi kembali menjadi fokus setelah laga 1 Juli 2026. Ia tampil sebagai pengendali ritme permainan Argentina dengan peran yang sedikit lebih mundur untuk mendistribusikan bola dan membuka ruang bagi rekan setimnya. Messi menunjukkan visi umpan dan pengambilan keputusan yang matang, mencetak peluang kunci serta terlibat dalam gol pembuka melalui assist percobaan yang menimbulkan kies di kotak penalti lawan. Meskipun usianya sudah lebih matang dibanding generasi sebelumnya, Messi dinilai masih mampu menghadirkan perbedaan determinan lewat kualitas teknis dan pengalaman menghadapi tekanan fase gugur Piala Dunia. Pelatih mengungkapkan bahwa peran Messi disesuaikan untuk mengurangi beban berlari berlebih sehingga ia tetap segar pada momen-momen penentu, sementara pemain lain diberi kebebasan untuk melakukan penetrasi ke depan. Media juga menangkap komentar emosional dari Messi setelah pertandingan, yang menekankan pentingnya kerja tim, rasa tanggung jawab terhadap harapan publik Argentina, dan tekad untuk terus maju di turnamen ini. Beberapa analis mencatat bahwa walau statistik gol assist Messi di turnamen mungkin tidak spektakuler dibanding puncak karirnya, pengaruh non-statistiknya, pencipta ruang, menahan bola, memecah garis pertahanan, tetap krusial untuk keberlangsungan serangan Argentina. Dengan keadaan fisik yang dipantau ketat oleh staf medis, pesan utama adalah menjaga ritme bermain Messi agar bisa memberikan kontribusi maksimal di laga-laga selanjutnya. Hasil babak 32 besar jadwal 16 besar. Ringkasan hari 1 Juli 2026. Pada 1 Juli 2026 beberapa pertandingan babak 32 besar awal fase gugur menyajikan hasil-hasil penting yang mengubah peta persaingan menuju 16 besar. Beberapa tim unggulan melaju, sementara pemain dan pelatih dari tim yang gugur memberi komentar reflektif tentang evaluasi turnamen. Contoh hasil, kemenangan Norwegia atas Pantai Gading yang menegaskan kekuatan serangan Norwegia, serta kemenangan meyakinkan Perancis atas Swedia yang menunjukkan efektivitas penyerang andalan dan soliditas lini tengah Les Bleus. Banyak laga diwarnai intensitas tinggi, kartu, dan beberapa keputusan wasit yang memicu diskusi taktik di media sosial serta analis TV. Ada pula pertandingan yang berujung adu penalti, memicu debat soal kesiapan mental tim pada situasi tekanan tinggi. Jadwal 16 besar resmi juga dirilis. Pertandingan berjalan 1-3 Juli, mempertemukan pemenang babak 32 besar dalam duel yang diprediksi ketat. Media menyorot beberapa laga kunci dan potensi pertemuan antar bintang yang bisa menjadi penentu jalannya turnamen. Laporan-laporan match report menekankan pentingnya rotasi pemain, manajemen kebugaran, dan adaptasi taktik untuk fase gugur yang lebih intens. Selain itu,
Komentar federasi tentang protokol cedera dan evaluasi wasit ikut menjadi bagian diskusi post-match. Sorotan tim non-unggulan, kejutan, pelajaran, dan peluang pembangunan. Berita umum. Turnamen Piala Dunia 2026 hingga 1 Juli menunjukkan beberapa tim non-unggulan yang memberikan kejutan, memanfaatkan organisasi defensif solid, counter-attack efektif, atau set piece yang matang, sehingga menghasilkan hasil di luar ekspektasi dan mengubah dinamika grup fase gugur. Media menyorot bagaimana negara-negara ini menggunakan pendekatan pragmatis, meminimalkan risiko, menutup channel umpan lawan, dan mengandalkan penyelesaian klinis saat peluang datang. Pelajaran utama bagi tim-tim besar adalah pentingnya tidak meremehkan lawan yang datang dengan strategi terencana. Sementara bagi federasi kecil, pengalaman turnamen ini dianggap modal berharga untuk pengembangan pemain muda, infrastruktur, dan program pelatihan jangka panjang. Analis juga membahas dampak ekonomi dan popularitas sepak bola di negara-negara yang tampil di panggung besar, mulai dari peningkatan sponsor hingga investasi grassroots pasca turnamen. Potensi kejutan di fase selanjutnya tetap terbuka karena karakter fase gugur yang single elimination, sehingga momentum psikologis dan kesiapan taktis bisa menentukan hasil. Isu teknis administrasi selama Piala Dunia, VAR, jadwal, dan logistik. Sejak fase grup hingga 1 Juli 2026, beberapa isu teknis dan administrasi mendapat sorotan. Penggunaan VAR dalam beberapa keputusan kontroversial, penjadwalan padat antar laga yang menuntut rotasi pemain, serta tantangan logistik terkait perjalanan antar kota tuan rumah di Amerika Utara. Debat soal konsistensi keputusan VAR kembali muncul setelah insiden-insiden tertentu yang menurut beberapa pengamat memengaruhi hasil pertandingan. Badan pengatur turnamen mengeluarkan pernyataan tentang evaluasi protokol VAR dan kesiapan operator. Selain itu, manajemen jadwal dan jarak tempuh antar stadion jadi perhatian untuk tim dengan rotasi terbatas karena potensi fatigue. Staf medis tim melaporkan penerapan protokol recovery intensif dan strategi perjalanan untuk meminimalkan kelelahan. Dari sisi penonton, koordinasi transportasi serta manajemen kapasitas stadion menjadi fokus otoritas lokal guna menjamin kelancaran pertandingan dan keselamatan penonton. Organizing Committee menyatakan komitmen memperbaiki titik-titik masalah menjelang putaran selanjutnya dan menegaskan evaluasi berkelanjutan sepanjang turnamen.